ngobrol santai saya di akun saya. Saya ucapkan dulu selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan ngobrol menjadi dalang itu mudah ketika tahu caranya dengan narasumber Ki Aditya Sabda Nindita, dalang muda dari Pekalongan dan owner Sanggar Madukara. Sambil menunggu narasumber, mungkin di sini teman-teman nanti bisa langsung bertanya dengan narasumbernya seperti itu. Ya, selamat datang buat Pak Dr. Sam, Pak Odi, Sam Odi. Sambil menunggu narasumber yang sebentar lagi akan ikut bergabung bersama kita. Oke. Mungkin masih proses masuknya. Bisa nggak? Sebentar saya coba cek ke dulu ya untuk narasumbernya. Halo Mas Kiswanto baik, atau lebih sering kita kenal dengan Mas Otong. Semoga masih lancar puasanya sampai nanti berbuka, karena mungkin sebentar lagi enggak sampai, ya masih sekitar 2 jam setengah lah, 2 jam 40 menit, 1 jam 40 menit lagi, karena sambil kita menunggu narsumnya yang sedang masuk ke akunnya. Coba menunggu Mas Adit sambil mendengarkan sedikit kelenengan masih sama dari teman-teman Skardo Mas Unes. Ini lancaran kambuh pelok 6. Apakah sudah bisa? Mas Adit sepertinya memakai akun dari istrinya Mbak Irma ya.
materi kali ini juga apa ini khusus untuk teman-teman yang belajar pengen jadi dalang tapi berawal dari otodidak ya. Jadi nanti bisa di apa kita belajarnya dari situ. Ya, Narasumbernya udah masuk. Assalamualaikum Mas Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih puasa? Alhamdulillah. Seperti itu. Nah, ini teman-teman saya perkenalkan ulang, itu adalah Aditya Sabda Nindita, dalang muda dari Pekalongan dan owner dari Sanggar Madukoro. Jadi untuk teman-teman wilayah Pekalongan Selatan sekitar Doro ya Mas Adit ya. Itu kalau Iya, sekali. kawitan dan pedalangan mungkin bisa belajar bareng dengan Mas Adit seperti itu. Siap. Ya. Lancar semua Mas Adit ya, ini sinyal gambar tidak delay ya. Gimana? Sinyal sama gambarnya nggak delay ya. Maksudnya lancar ya kayaknya ya. Suaranya jelas kan? Lancar. Iya, suaranya jelas sekali. Ya, lancar di sini. Ya, jadi kali ini saya dan Mas Adit sepakat untuk sedikit memberikannya kata-kata kalau di dalam apa itu namanya, kalau di YouTube itu lebih sering dengan tutorial atau belajar bareng. Nah, ini khusus untuk teman-teman yang pengen jadi dalang tapi otodidak ya Mas Adit ya, yang dari belajar dari menonton yang dari nol gitu. Jadi kita Ya, akan betul. memberi sedikit lah. Nanti mungkin kalau ada teman-teman seniman juga yang nonton bisa share juga lewat kolom komentar. Nanti kita bisa belajar bareng di sini. Oke. Kata Mas Adit, Ya, betul? ya, betul Ya. sekali. Ngomong-ngomong, Mas Adit mulai mendalang pertama kali itu kapan Mas? Saya itu pertama kali itu kira-kira tahun 2007. Itu Hmm. kelas 3 SMP. Dalangnya waktu zaman dulu itu istilahnya itu dadaan karena Pekalongan itu disuruh untuk apa ya istilahnya mengikuti festival dalang bocah. Hmm. Delalah kalau yang ada cuma saya yang waktu itu belajar hanya otodidak. Ada Ya. waktu sekitar 2 minggu saya dilatih sama Pepadi Kabupaten Pekalongan waktu itu. Waktu 1 minggu itu untuk menguasai iringan, catur, lakon, dan sebagainya. Alhamdulillah waktu festival di Taman Budaya Surakarta mendapatkan istilahnya itu hadiah Ontowacana terbaik dalang bocah tahun 2007 di Surakarta. Mewakili S Kabupaten Pekalongan. Itu saya Awal dalang mulai pertama kali. mengedalang ya istilahnya Mas, saya memainkan dalang dari situ ya, dari awalnya dari situ. Ya, dari situ saya terinspirasi untuk belajar pedalangan. Meskipun dari kecil sudah suka, Hmm. namun awal mula yang menjadi cambuk semangat bagi saya itu ketika tahun 2007 mengikuti dalang bocah tingkat Jawa Tengah. Itu. Gitu ya. Ya terus di dalam perjalanan jadi seorang dalang pernah nggak Mas Adit mendapat ya istilahnya kayak istilahnya apa ya, perkataan enak dari teman-teman atau dari itu, oh, Anom kok dalang gitu, kadang kan ada statement seperti itu gitu. Saya untuk Diulang, Mas. share teman-teman. Diulang lagi suaranya agak terputus-putus. Oke, saya dekatkan dulu sebentar. Ya, Iya Mas, setelah dari lomba Mas Adit, setelah lomba itu terus kan mempelajari tentang wayang gitu ya. Setelah itu adakah yang istilahnya jadi apa ya, kalau kesahnya Mas Adit misalkan diomong sama orang kok
Bisa nom kok dalang gitu. Ada nggak? Hmm. Suaranya kurang jelas, agak terputus-putus sedikit. Oh, oke, oke, sebentar, Iya, sebentar. pelan-pelan saja Mas, nggak apa-apa. Tenang saja, tenang. Ya, maksudnya eh, keluh keluh kesah keluh kesahnya Mas Adit kan mungkin kan ada cemoohan dari apa orang-orang sekitar, misalkan teman atau siapa gitu yang ngomong kok ijek masih muda kok dalang gitu, itu kan nganone wong tua gitu. Ada ndak ya seperti itu? Oh, ya. Kalau keluh kesah itu bagi saya itu sebetulnya banyak sih yang mencemooh kok cah nom kok dolanan wayang dan sebagainya itu banyak sekali. Namun karena saya itu sudah bertekad ya, sudah bertekad ingin menjadi seorang dalang. Hal-hal seperti itu saya rasakan. Kok Hmm, bocah nom senengane wayang, ketok wong tua dan sebagainya itu kalau keinginan saya lebih besar itu semua hal-hal yang sifatnya itu menjadi penghambat pasti itu sudah tidak terpikirkan lagi atau tidak terlintaskan lagi dalam pikiran saya oh, seperti siap. itu. Berarti ketika sudah niat ya udah gitu ya. Iya, tergantung niat, semua perbuatan itu tergantung niat. Orang Oh, ibadah juga tergantung niat, kalau niatnya itu sudah karena Allah mencari pahala, pasti yang namanya penghambat itu kan kalau nawaiatunya sudah ibadah itu kan pasti kita jalani dengan ikhlas. oh, oke, siap. Demikian dalam dunia pedalangan kalau kita sudah ingin menjadi seorang dalang, apapun yang terjadi, ya sudah kita yakin saja, positive Hmm, thinking saja, pikiran yang positif pasti akan sampai dengan tujuannya. Selama ini kan banyak kan menjadi seorang dalang, nek ora turun dalang ya apa iso dadi dalang. Itu satu, ada pasti hal seperti itu pasti juga. setiap orang memiliki prinsip atau memiliki di dalam hati itu semacam rasa gundah. Ada cemoohan kuwi anak dalang apa jadi dalang. Itu tergantung orangnya kalau saya. Gitu ya. Contohnya Ya. sudah banyak. Anak dalang, bapaknya dalang, lingkungannya dalang, tapi untuk menjadi seorang dalang tidak mau atau enggan belajar pedalang itu banyak. Berarti Dan bakat sebaliknya, tidak anak juga. dalang, namun menjadi dalang yang hebat itu banyak sekali. Contohnya tidak usah jauh-jauh, Kinarto Sabdo itu kan bukan turun dalang, namun menjadi dalang yang hebat, dalang legendaris. Itu untuk acuan, untuk pacuan bagi teman-teman yang mau belajar pedalangan. Tidak usah patah semangat seperti itu. Ya, gitu. Oke, berarti kan antara bakat dan minat itu juga harus harus sinergi ya, Mas. Misalkan punya bakat tapi dia tidak minat sama aja berarti ya. Iya, betul sekali. Yang namanya seni itu sentuhan nurani ya. Jadi tidak bisa dipaksa. Dipaksa kaya ngopo nek jiwane ora jiwa seni, itu pasti tidak akan untuk belajar itu pasti duwe rasa ngresah-ngresula lah. Itu dari sentuhan nurani kok yang namanya seni itu. Dan menurut saya, seorang dalang, seorang pengerawit yang belajar atau diberikan amanah untuk melestarikan budaya, itu orang-orang yang dipilih. Kalau orang-orang yang nggak dipilih atau nggak mempunyai tekad dari hati itu pasti sulit sekali untuk eh, bisa dikatakan untuk belajar itu sulit, Pak. Pasti orangnya itu juga pantang menyerah gitu loh. Seperti itu. Ya, Makanya yang paling mendasar itu dari keinginan hati hmm, itu. ya siap. Itu quotes Ya, quotes sore ini dari Mas Adit. Ya, terus ya, ini lanjut ke masalah kita mulai membahas sedikit-sedikit tentang pedalangan ya Mas Adit ya. Sebenarnya ya, modal dasar untuk teman-teman yang otodidak, saya juga otodidak, bapak ibu saya bukan bukan seniman juga, jadi modal dasarnya itu apa Mas Adit? Pertama kali yang harus itu ketika dari kecil nonton wayang terus aku pengen jadi dalang, nah itu pertamanya apa ya modal dasar dulu? ya. Gini ya, pada dasarnya seni pedalangan itu kan suatu seni pertunjukan yang sangat kompleks. Ya, Karena apa? Di dalamnya itu tidak hanya menggarap satu dimensi saja. Banyak yang unsur-unsur dalam seni pedalangan. Yang pertama itu adalah seni drama atau seni hmm, teater. Yang kedua adalah seni suara. Jelas ya itu ya seni suara dalang pasti mengandalkan suluan dan sebagainya itu kan
seni suara ikut di dalam dunia pedalangan. Terus yang ketiga kalinya itu seni karawitan. Itu jelas, dalang itu yang mengiringi pedalangan itu karawitan. Dalang ya kudu iso ngombangi gending, dalang itu Ah, harus bisa ngendekne srebek dan sebagainya, harus bisa memimpin suatu konser karawitan lah. Terus yang keempat kalinya itu ada seni kriya atau seni ukir, seni tatah sungging, seni kerajinan tangan dan sebagainya. Dalang nek orang ngerti wayang kepiye, dalang nek orang ngerti bentuke wayang kepiye kean. Ora iso mbedakake permadi, ora iso mbedakake janaka dan sebagainya, itu kan hal yang mendasar. Terus oke. berikutnya ada seni tari. Misalnya dalam pedalangan itu kan ada adegan kiprahan, itu pasti Ya, menggunakan seni tari. Orang yang ya. nggak tahu tentang alunan tari kan otomatis juga nggak bisa eh, kurang luas di dalam praktek pedalangan. Terus yang keenam, di dalamnya itu terkandung penguasaan bahasa dan sastra Jawa. Ya kan? Pedalangan itu Ya, kan pasti khususnya wayang kulit Purwagaya Surakarta itu kan penggunaan bahasa Jawa dan sastra Jawa itu kan sangat kental sekali ya kan. ya, ya. Misalnya saja menggunakan bosok kromo, kromo inggil dan sebagainya itu. Lah, kalau dalang tidak menguasai itu juga nek arep dalang kuwi kepiye? Nah, seperti itu. Itu Terus aku yang bahasa Indonesia gitu ya. ya, terus yang terakhir kalinya itu adalah banyol atau lelucon. Itu. Lah, maka dari sekian banyak unsur-unsur pedalangan, syarat yang pokok belajar seni pedalangan itu hanyalah satu, totalitas. Hmm. Prinsipnya itu adalah satu, totalitas. Karena kalau kita tidak total untuk mempelajarinya, wis undlap-undlup utawa kita cara tembunge iki mateng yora, mentah yora lah niku. Dan niku Magel. yang paling eh, berat itu adalah mentah yora, mateng yora. Jari mentah kok yo iso, jari iso kok yo mung mertanggung seperti itu. Maka kalau menurut saya kok belajar pedalang itu hanya yang modal dasar itu totalitas. Terus saya juga mendapatkan sumber dari Ki Mantep Sudarsono ketika kita berkunjung sanggar saya sanggar Ya. seni Madukara itu berkunjung di tempatnya Pak Mantep, itu ada 5 syarat mempelajari seni pedalangan. Itu bukan hanya seni pedalangan saja, seni karawitan juga ugeran ini kok ada 5 syarat. Yang pertama itu adalah niat, ya. Niat itu eh, ber, berawal dari hati. Nawaitune kuwi arep dadi ngopo? Nawaitune iki arep dadi dalang sing kepiye? Sing dalang payu, apa dalang laris, apa Hmm. dalang kaset, itu, apa dalang ruwat, apa Nah, dalang awan. Nah itu kan juga arep dadi dalang sing kepiye? Itu kan niatnya itu harus harus kita tanamkan di dalam hati. Niatnya kan dadi dalang sing kepiye? Itu satu ya niat. Kalau sudah niat, yang kedua kalinya itu adalah tekad. Tekad kuat atau tidak mudah putus asa. Soalnya hmm. di dalam seni pedalangan itu banyak sekali yang namanya unsur-unsur seni, sudah saya sebutkan. Itu nek Ya. dipelajari mumet itu. Kalau melajari mipil dengan sabar, giat, pantang menyerah, tidak mudah menyerah, itu Ya. apa tidak tidak istilah tidak mudah untuk menyerah pada tantangan, itu kita enjoy saja. Terus yang ketiga itu giat. Giat itu bahasa Indonesia, kalau bahasa Jawanya itu sregep utawa open. Hmm. Giat dalam belajar tidak hanya menggantungkan pelajaran dari guru ketika kita belajar di dalam kelas. Misalnya kalau belajar di dalam sanggar itu ojo mung jagane kawruh saka sanggar saja, namun harus ada wawasan luas. Hmm. Terus yang keduanya jangan mudah meremehkan ilmu itu, atau jangan mensia-siakan kesempatan untuk belajar. Sekarang itu belajar sudah enak. Belajar itu ada YouTube, ada medsos dan sebagainya dibanding zaman dahulu. Zaman dahulu itu kalau nonton wayang itu direwangi melaku, nek kepengen ngerti rekamannya direwangi tuku, utawa ngerekam dhewe. Sekarang kan udah enak. Itu tinggal putar YouTube saja, disinaoni di rumah juga Ini ya sudah. Mas ya.
Ya, itu Kayak kan di YouTube pilih. garis besarnya itu jangan mudah mensia-siakan kesempatan. Ya. Terus yang ketiga, yang keempat itu ragat. Itu ragat. Ragat itu apa? Ragat itu biaya. Hmm. Yaitu dalam bahasa Jawa itu ada yang namanya istilah jerbasuki mawa beyo. Itu. Ya, Hmm. gimana kalau kita menjadi seorang dalang untuk modal saja kita tidak mau, untuk belajar saja kita tidak mau, untuk menginvestasikan waktu saja kita tidak mau. Untuk beli wayang saja kita tidak mau. Beli wayang sahabat loh ya untuk belajar itu loh ya. Maka dari itu Bayang. ada ada empat, yaitu yang pertama adalah niat dari hati, nawa itu dari hati, tekad, giat, dan ragat. Seperti itu. Demikian. Ya, 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 ya. Siap, siap. Berarti itu nggak Mas Ge. Ya intinya kalau misalkan itu yang penting dasarnya adalah satu bisa bahasa Jawa dulu. Ya, satu itu yang ya, dasar bang. Bisa bahasa Jawa, iso beda ke wayang. Wis itu dulu dipegang ya Mas Adit ya. ya, betul sekali. Terus baru nanti masalah istilahnya masalah teknis juga ya. Teknis, maksudnya teknis lebih ke yang nanti ilmunya seperti itu nggih. Ya, sambil saya sapa teman-teman dulu Mas Adit ya. Ini ada tadi ada Mas Kiswanto, ada Pak Dokter Sam, ada ini Lesehan Banyu Bening juga, terus ada Mas Dalang juga, ada Mas Arif, eh, ada Pak Mardi. Wah ini salah satu pengrawit dari Batang juga yang lebih kita biasa panggil dengan Lek Mardi. Terus ini ada Kak Suban juga, selamat nonton. Oke, lanjut Mas Adit. Jadi setelah itu berarti minimal pertama kan kalau misalkan mau belajar mendalang itu setelah apa bisa membedakan wayang lebih ke sering baca buku juga ya Mas Harus ya cerita-cerita wayang seperti itu ya. Ya, yang sangat dasar itu ya pertama ya sudah diutarakan tadi, kudu iso basa Jawa sih, penguasaan basa Jawa yang baik. Terus yang kedua kalinya paling tidak itu mengetahui cerita wayang, misalnya Werkudara ki anake sapa to, Janaka ki anake sapa, silsilah wayang cerita wayang itu minimal harus tahu. Kalau sudah itu tahu, bisa pegang wayang dulu lah, seperti itulah. Ya, Di terus sanggar saya wayang itu juga ada jurusan pedalangan juga. Meskipun sanggar kecil, namun di sini juga ada orang yang belajar atau anak-anak yang belajar pedalangan. Itu juga saya terapkan demikian. Yang pertama itu pelajaran yang pertama itu mudah sekali, perang ampyak. Ampyak tahu ya rambukan itu ya, rambukan buat budalan itu. Itu juga ada semacam pelajaran yang dasar dulu perang ampyak. Kalau sudah perang ampyak, nyekel wayang yang tanpa menggunakan tuding, menggunakan ini. Kan kalau ampyak itu kan cuma gabet ini saja, tidak ada tudingnya. gunungan bentuknya ya seperti gunungan lah ya. Ya, itu dululah ya. Terus kalau sudah belajar ngeprak dulu, ngeprak biar dengan irama gamelan itu selaras. Terus Ya. belajar retorika atau belajar pocapan dulu. Terus kalau Hmm. sudah belajar suluan seperti itu. Ya, Kalau itu ya. sudah dikuasai semua karawitan dan sebagainya, baru materi yang kedua itu abur-aburan Gatot Kaca demikian. Seperti Hmm. itu. Itu sudah tertata di Sanggar Seni Madukara seperti itu. Ya. Jadi kalau teman-teman juga yang di Facebook mau belajar lebih lanjut, silahkan ke Sanggar Madukara. Dan juga Sanggar Madukara punya beberapa sosmed ya Mas Adit ya, seperti IG, Facebook, sama YouTube ya, sepertinya ada ya. Gimana kok kurang 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 jelas Yes. putus-putus suaranya? Oh ya, Sanggar Madukara juga ada sosial medianya ya, sosial Ada, media. ada. Facebook juga ada, terus channel YouTube juga ada. Hmm. Facebooknya itu Sanggar Seni Madukara, YouTube juga Sanggar Seni Madukara, di Instagram juga ada Sanggar Seni Madukara. Nah, nanti kalau Itu. teman-teman mau langsung kepo bisa bisa langsung ke sosmednya
Sanggar Seni Adukara atau ke akunnya Mas Adit yang seperti yang tertera di Ya, judul live ini seperti itu. Terus kalau untuk mungkin untuk dodokan, kepraan itu mungkin kan dipelajarinya harus dengan ahlinya ya Mas Adit seperti suluk juga ya. Itu ya. kan Kalau ahlinya harus kalau praktek. iya, kalau Mm-mm. itu kalau masalah teknis atau masalah praktek itu harus harus datang dengan harus istilahnya itu harus bertatap muka lah kalau hanya di tutorial di lewat lewat mungkin lewat YouTube dan sebagainya itu juga bisa namun itu lebih mantapnya lagi kalau kita ketemu kita sharing loh ngeprak ngene iki nyekel wayang ki ngene iki kedete ngene iki terus keprak nungkak ki ngene iki keprak nyisir ki ngene iki itu harus ketemu secara langsung itu lebih banyak seperti itu. Eh, Bagusnya lagi kalau sudah ketemu secara langsung dipraktekkan di rumah sendiri-sendiri seperti itu. Lebih banyak jam terbang atau lebih banyak praktek itu lebih latihan lah ya, bagus. latihan soal lah kalau kalau di sekolahan namanya latihan soal, pulang dari sekolah terus dipraktekkan lagi gitu ya. Ya, cumi seperti itu. Berarti yang misalkan untuk dasar itu bisa berarti kalau menonton YouTube itu juga sebenarnya untuk teman-teman latihan juga penting ya Mas Adit ya. Saya Oh, untuk juga pembelajaran penting. Ya, juga penting sekali. dan Di sekarang kan YouTube itu juga penting. kita dipermudah misalkan kalau saya dulu mesti nonton pengen nonton wayang itu harus beli kaset pun kadang kan dalang-dalangnya hanya tertentu kan misalkan hanya Pak Mantep, Pak Anom seperti itu terus Pak Warseno Ya, Sleng. Nah sekarang kan Anda silahkan di YouTube pilih dalang mulai dari eh, apa dari barat sampai ke timur itu ada semua dan semua jenis wayang juga ada ya Mas Adit ya. betul sekali. Betul sekali. Itu belajar itu juga YouTube itu sekarang itu membantu kok, membantu banget untuk belajar kok. Namun eh, sebelum kita apa istilah itu nonton YouTube secara banyak, ya itu tadi harus kita harus tahu ilmunya dulu, ilmunya secara langsung itu loh. Itu ngeprak kan kalau misalnya suatu contoh ya, gun kepraan itu kan di YouTube itu kan tidak diterangkan detail. Padahal kan kalau kita bertatap muka kan bisa diterangkan detail. Kalau misalnya ada kita praktek salah juga ada yang membetulkan seperti itu. Hmm. Kalau di YouTube kan sekedar hanya kita mengetahui tentang itu, tentang apa istilah ya, gambaran secara umum lah, belum detailnya sampai ke dalam-dalamnya itu kan belum. Juga Itu kan maka ya YouTube penting, praktek juga penting, ketemu juga ya penting. jadi monggo kalau nonton YouTube hanya untuk apa istilahnya hanya untuk perbendaharaan saja, tapi kalau untuk latihan lebih baik disarankan langsung kepada ahlinya seperti itu ya Mas Adit ya. Ya, betul, betul sekali demikian. Ya, ya juga yang juga mungkin di Pekalongan sudah ada jenengan, ada beberapa mungkin teman-teman yang sudah siap untuk mengadakan kelas pedalangan lah kalau saya katakan seperti itu. Kalau untuk di Pemalang sendiri di kota saya itu juga lagi masih masih belum sih masih minim sekali untuk seni pedalangan di Pemalang karena apa ya ya belum belum memang banyak yang belum itu tapi juga berusaha semoga segera ada bisa memfasilitasi untuk itu. Jadi mungkin Ya, kalau sewaktu-waktu bisa combine mungkin belajar tukar-tukar mungkin Mas Adit ke sini untuk memberikan tutorial sedikit nanti kita juga mau ke sana untuk belajar itu mungkin bisa ya Mas Adit ya. Ya seperti itu. Terus mungkin kan sekarang kita belajar lebih banyak lewat sosial media ya Mas Adit ya. kalau Mungkin gimana? mungkin kan sekarang kita belajar banyak dari sosial media ya, melalui website gitu ya. Kira-kira apa? Hmm, apa ya istilahnya?
kalau di itu kan ada kayak tutorial sabet dan lain sebagainya, itu di YouTube ada nggak Mas yang mulai dari kecil-kecil itu tangannya ditaruh di sini, itu ada nggak ya sebenarnya? Kalau kalau di channel saya itu ada, cuma belum semua itu diunggah karena nanti mengunggahnya per konten itu sesuai dengan pelajaran yang sudah kita Ajarkan di lalui. ajarkan Jadi di di sanggar ya. sanggar saya ada yang namanya praktek. Nanti materinya ini saya share di YouTube seperti itu. Oh, Jadi kalau misalnya seorang siswa itu lupa di pelajaran yang telah kita berikan, itu bisa nonton di channel YouTube Sanggar Seni Madukara. Jadi itu belum belum semuanya saya unggah. Itu masih banyak sekali materi yang belum sempat saya unggah. Demikian. sih. Karena Berarti nanti itu tadi bertahap tinggal mengunggahnya sesuai dengan di materi. tinggal subscribe aja, nanti nunggu akan ada notifikasi tentang konten-konten tutorial pedalangan berarti ya. Oke. Dan terus juga kalau apa? Hmm, kemarin kan saya sempat live di apa namanya di IG Mas, tentang yang saya wayang sebelum kemarin, yaitu eh, banyak yang menanyakan tentang apa ya istilahnya alat yang dipakai oleh seorang dalang gitu. Mungkin kan kemarin saya menerangkan ada yang mungkin ada yang kurang gitu lah. Saya mau minta Mas Adit membantu saya untuk menerangkan. Misalkan kelir itu kan bener kelir ya, kain putih yang di belakang itu ya Mas ya. Kain putih yang di belakang itu kan kelir ya, yang untuk media bayangan. Bisa di suaranya ada Mas? Kurang. Halo? Suaranya agak terputus-putus ini suaranya. Ya, sebentar. Ya. Eh, Sinyalnya kurang, mungkin di tempat saya kurang anu. sudah bisa bisa didengar Mas Adit? Lah, ini sudah bisa. Ya, saya kan kemarin sempat live, ya sedikit mengenalkan tentang wayang gitulah untuk teman-teman gitulah. Terus mereka juga menanyakan juga, saya menanyakan untuk eh, hal yang dipakai, perlengkapan yang dipakai langsung oleh dalang. Misalkan keprak itu keprak, terus cempolo, kotak, terus yang di belakang itu kan di belakangnya Mas Adit itu kan ada kelir nggih. Itu ya benar ya, kelir Halo, putih. putus. Putus Suaranya Mas. nggak jelas lagi, Mas. Masa oh ya, ini sudah? Ini sudah? Sudah jelas? Belum? Halo, tes. Masih? Saya bisa dengar jenengan. Jenengan enggak? Kanu saya apa? Enggak bisa terdengar po. Nggak kedengaran suaranya, mungkin gangguan sinyal ini mungkin. Oh ya, sebentar, saya coba pakai pakai headset. Ini ya. Coba saya pakai headset ya. Dengar enggak? Ya. Bisa didengar, Mas? Halo? Kedengaran tapi Halo? gambarnya putus-putus. Kalau ini Oh, gambarnya ke di lebih ke jaringan. gitu ya. Sebentar. Saya refresh sebentar. Oke, bisa didengar Mas Adit? Masih delay? Lah, jelas ini sudah. Jelas. Oh ya, berarti jaringannya agak terganggu. Oke. Apa? Terganggu lagi, Mas. Jadi, Terganggu lagi. Terganggu hmm, lagi. eh, bentar, saya coba.
Sudah? Ya, sudah. Sudah. Nah, Delay ini lagi enggak? sudah. Sudah. Ya, Oke. sudah. Ya. Eh jadi kemarin kan saya sempat live itu Mas Adit. Ya. Saya apa? Ditanya oleh teman-teman, maksudnya barangkali saya menerangkannya salah. Itu di belakang jenengan itu kan clear ya, betul ya, yang putih itu ya. Ya, betul sekali clear. Ya, clear, tebok. Terus untuk aksen di dalam clear sendiri, Mas Adit, itu kan ada yang hitam di atas dan di bawah. Itu namanya apa, Mas? Oh, kalau ini Ya. namanya pelemahan atau siten. Oke. Kalau ini namanya Oh, pelemahan atau siten. Kalau yang di atas itu namanya langit-langit atau oh, langitan. langit. Nah, Oh, ini kan nggih. gambaran dunia kan ada yang namanya kan bumi dan langit gambarannya kalau di Pakaliran seperti ini. Ya, Terus lampu itu blencong ya, Mas ya, betul ya? ya Yang di lampu ini atas, tapi ini blencong. enggak di. Ya. Oh, Kalau ini ada, nggih. Terus alat untuk menaruh clear namanya gawangan, nggih. leres, gawangan, Ya. gawangan. Terus kotak, kotak, eh, keprak dan cempolo itu. Kalau yang untuk dipakai di tangan, nggih, tangan dan kaki ya. Iya, cempolo. Ya. Terus apa? Apa Mas? Yang pembatas antara wayang itu apa namanya? Eblek. Eblek, Ya, itu nanti eblek. jadi barangkali teman-teman yang di sini yang belum tahu itu nanti dia bisa kita sama-sama belajar tentang minimal kecil-kecil. Jadi kalau nonton nonton wayang kita bisa paham gitu loh. Oh, kuwi sing nggo ndokok wayang jenenge eblek. Terus kayak dalangnya jejaki apa to, nganune apa to, itu kan jadi kan tahu bahwa itu keprak seperti itu. Nah, ini keprak, itu keprak. Ya, Seperti itu. Jadi itu kan yang istilahnya yang terlihat di lah terus itu Mas yang untuk naruh naruh tebok Mas cagak ya. Ini yang di oh ini bawah. toh, ini, Iya. itu Mm-mm. namanya tapak doro. Oh, tapak doro. Ye. Ya, Ya, tapak ya, ya. doro. Siap. Itu yang di sekalian Mas itu yang di belakang tokoh apa ya? Jadi Oh ya, dikenalkan. Wah, yang kalau eman-eman kalau makin apik ini ya Mas. ya, kalau ini namanya Pendito utawa Begawan Bismo. Ini Hmm. seorang pendeta dari Pertapan Talkondo. Nama mudanya itu adalah Dewa Broto. Ini adalah leluhur Hmm. para Pandawa dan Kurawa. Nih. Yang Terus sebenarnya ini, menjadi raja Arta bukan ya? ya betul sekali. Yang ya. Ini Resi Bismo. Ini wayang Bismo Hmm. gaya Surakarta, khususnya gaya Jombor atau Klatenan. Oh ini Hmm, Bismo. Ya, iya. Bismo itu ada dua macam versi, tangan satu dan tangan loro atau udar loro. Hmm. Itu tergantung selera saja itu sebenarnya seperti itu. Oh, gitu ya. Nah, Bismo. Ya. Terus ini ada namanya Resi Seto. Ini anak Hmm, pertama Abu Matswapati. Ini Resi Seto namanya ini. ya. Ya, Yang ini juga jadi banyak itu ya versi. apa? Senopati pertamanya Pendowo apa ya? Di Ya, Perang betul Bratayuda sekali. ya. Di Perang Bratayuda itu Resi Seto yang pertama kali diangkat senopati. Terus Hmm. Resi Seto ini ada banyak versi atau banyak corean. Ada yang memakai probo seperti ini. Ini, Ya, itu Prabowo. ini probo ini ya bukan badong ya. Ini namanya probo Ya, ya ini ya. Ya, ada yang kadang memakai ada yang salah, sampur, ada yang tidak salah pakai ngerti. probo, tapi pakai sampur itu juga Resi Seto. Ada Hmm. juga yang versi Resi Seto gaya eh, Yogyakarta itu versinya itu agak longok dan pakai sampur, terus jariknya poleng itu juga Resi Seto. Jadi jangan Hmm. bingung nanti kalau teman-teman mau nonton wayang kok Seto kok ngono kae. Nah, itu
versi lain Ya, seperti itu. Banyak iya. gaya-gaya Mhm. Ya. gaya-gaya wayang dalam Terus Pagelaran. kemarin juga juga sekalian Mas Adit, kemarin kan teman-teman ada teman yang dia pintar sekali gambar wayang, itu teman saya daerah Cikendung Selatan. Ya, Itu dia menanyakan wondo Mas, maksudnya itu garis-garis besarnya ketika orang mau nyorek wayang itu, misalkan dia udah punya gambar babonnya gitu nggih. Itu hal ya. yang harus itu apanya Mas sebenarnya? Mengenai Wondo, ciri-cirinya. Iya. Oh, ciri-ciri eh Wondo. anu Mas, pengertiannya saja. Jadi kan nanti kalau wondo saya Oh, dulu juga dengar masalah kapangan dan bedahan. Nah, itu aja. Itu saja. Kalau untuk membahas secara rinci kan terlalu kompleks oke. gitu loh. Sebetulnya Wondo itu kan ekspresi wayang kan itu sebetulnya seperti itu. Ekspresi Hmm, wayang ketika eh, misalnya sesuai dengan situasinya. Misalnya di dalam jejer itu kan pakai kresno yang ruruh karena kresno masih suasana santai atau merdeka. Demikian juga oh, Gatotkaca itu kan ada berbagai macam ekspresi atau berbagai macam raut muka. Ada yang Gatotkaca dingklu, ada yang Gatotkaca ndangak. Yang Gatotkaca dingklu itu ngerti. biasanya wondo guntur, wondo eh, dan sebagainya yang badannya kuning Ya, itu wondo manten ya, sebagainya itu mayoritas dingkluk pakai diplom. garu koco yang badannya itu warnanya kuning. Ada juga yang garu koco itu dangak atau Hmm, ekspresi mukanya itu agak longok. Biasanya itu digunakan untuk perang gitu. Dan kulit warna sunggingan pada badannya itu cenderung hitam. Itu sebetulnya itu wondo itu kalau sepengetahuan saya itu ya. istilahnya itu ekspresi lah, ekspresi tokoh wayang. Hmm. Nah, cara gambaran garis besarnya seperti itu. Oh, gitu ya. Ya, Seperti itu. dan Ya, oke. penggunaannya itu tiap wayang pasti berbeda-beda lah. Ya, Jadi kadang wondo itu dibuat untuk mendukung sebuah cerita mungkin ya Mas Adit ya. Jadi ya ketika sebuah Gatot adegan. adegan gitu ya, Ya, misalkan Gatot sedih gitu ya, ya. menciptakan yang wondo apa gitu, yang dingklu seperti itu ya. Ya, Ya, sambil itu juga ada hubungannya dengan Ontowetsono biasanya. Suatu contoh ya, hmm, jejer Ndwarawati, jejer pertama Ndwarawati itu kalau secara pakem atau konvensional gaya ya Surakarta aturan itu aturan main lah mayoritas ya. itu menggunakan Kresna Wondo Rondon atau Kresna Badan Kuning. Karena apa? Itu hubungannya dengan Ya. titilaras. Kresnone Hmm, ruro, madepe rada ekspresinya agak nungkul itu menggunakan tangga nada atau 6. Tidak mungkin kok jejer pertama Kresnonya itu Kresno Ndanga atau Kresno Mawur yang badannya hitam itu sangat jarang-jarang jarang-jarang sekali digunakan. Jarang-jarang sekali ditemui seperti itu. Kecuali kalau di dalam hmm, wayang wayang itu tidak ada Kresno yang badannya kuning itu ya boleh digunakan yang kepepet pakai nggih Mas. hitam. Kalau kepepet memang tidak ada lah ya. Ya, itu masalah teknis saja. Ya, ya. Oke. Sambil saya menyapa teman-teman yang sudah hadir, Mas Adit. Ini ada Mas Jonathan Yuda, selamat datang. Terus Kak Ragil Oktaviani, Kak Vicky Sabar Susanto, Kak Ses Kombor. Juga ini ada teman kita, Mas Agung Prabowo Bilung. Ya, dia request tembang kangen. Mohon maaf Mas Agung, kita ini live-nya pedalangan gitu Mas. Kalau untuk mau request tembang kangen bisa langsung ke YouTube saja, milih siapa yang nyanyi seperti itu. Ya, terus ada. Oh ya, ini ada pertanyaan Mas Adit sedikit dari Mas Teguh. Mas tolong tanyakan kalau wayang versi dulu itu urutan pakaliran pakaliran apa saja? Misal Oh ada ya. jejer, setelah jejer dan seterusnya, dan pakliran zaman dulu itu seperti apa? Dijawab sepengetahuan Mas Adit aja Mas, singkat aja. Oh ya. Kalau pakeliran gaya Surakarta itu kan zaman dulu itu secara konvensional itu
ada yang namanya pertama jejer ya, jejer. Nggih. Terus yang kedua kalinya ada yang namanya dayohan atau babak unjal. Babak unjal itu Hmm. misalnya kalau Rendwarowati itu dayohane atau babak unjal itu bisa Baladewa. Kalau jejer Ngastina itu juga bisa Baladewa, bisa Salya dan sebagainya, bisa Adipati Karna. Itu namanya babak Hmm. unjal atau dayohan. Itu kalau zaman dulu gendingnya sudah beda. Baladewa itu ada gending demikian. Menurut dengan tokohnya wayang itu. Misalnya kalau babak Aduh. unjalnya itu atau dayohannya Kresna, Karna itu pakai peksi kuwung dan sebagainya. Kalau sabrangan juga ada gendingnya sendiri. Terus setelah babak unjal itu ada yang namanya bedol jejer atau kedatonan. Atau habis itu ada yang namanya kedatonan. Kedatonan itu kalau misalnya Pakliran gaya Surakarta itu kalau jejer Ngastina itu kedatonannya itu tokohnya Banowati dan menggunakan tokoh Lesmonowati. Kalau sudah kedatonan selesai itu ada yang namanya padupan atau ngobong dupa. Kalau setelah ngobong dupa selesai itu ada pasiban jobo dilanjutkan budalan. Lah budalan itu ada bagian-bagiannya. Yang pertama itu Hmm. budalan biasa, budal ke bolo, ngawe ampiak dan sebagainya. Terus habis itu ada kiprahan, ada jaranan atau kapalan. Terus setelah ada jaranan atau kapalan itu biasanya itu ada perang ampiak. Perang ampiak. Kalau perang ampiak sudah selesai, terus menginjak ke adegan sabrang atau sabrangan. Sabrang itu pengertiannya itu bukan toko sabrang, bukan, namun sabrangan itu jejer itu namanya adegan itu namanya adegan sabrangan. Jadi tidak Hmm. harus sabrang itu. Habis itu Ya, ya. perang gagal, setelah perang gagal terus adegan sintren itu baru adegan perang sinter adegan sinter adegan maga ding mohon maaf bukan adegan sinter Ya. tapi adegan maga. Habis adegan maga itu adegan pertapan. Zaman dulu itu tidak ada goro-goro. Kalau Paklian Nggih, Rumah nggih. Surakarta, goro-goro itu hanya di lakon-lakon tertentu. Misalnya lakon Hmm. Jengkoning itu ada goro-goro. Terus lakon eh, apa itu ada goro-goro. Jadi adegannya itu pertapan bukan goro-goro. Goro-goro itu yang Nggih. punya itu daerah Gaya Jogja kalau sepengetahuan saya. Demikian Ya. sampai Brubo sampai sampai perang Cakil, alas-alasan perang Cakil, terus Sintren, Menyuro dan sebagainya sampai Brubuan. Lah, kalau gaya pedesaan itu ada yang namanya golekan. Setelah perang Brubo selesai, Tayungan selesai itu ada yang namanya golekan. Seperti itu. Golekan nggih. Ya, itu golekan. Siap. Nggih. Ya, itu mungkin juga sedikit saran untuk Mas Teguh juga. Saya pernah mendengarkan Pak Purbo, beliau menerangkan kalau tidak salah itu tokoh wayang Soropadan atau Cekruk Taruno, itu beliau malah mendetail menjelaskan sama hampir sama dengan Mas Adit. Jadi mungkin Mas Teguh bisa cek di channel Pak Purbo yaitu Purbo Asmoro Official mungkin untuk lebih detailnya karena beliau kan istilahnya empu lah senior dalam pedalangan seperti itu. Juga Ya, saya juga ini ada yang baru menonton lagi ada Kak Fadli Fadika, selamat datang. Kak Ahmad Saifuddin juga selamat datang, selamat menonton. Ya ini dari Mas Teguh. Nggih, matur suwun Mas Adit. Semoga ilmunya barokah ya, nggih. Sama kita nggih, sama-sama belajar nggih Mas Adit nggih. Dan juga Mas nggih. Adit ini adalah salah satu motivator saya. Saya juga ya kemarin mencoba sedikit-sedikit istilahnya apa ya? eh jajal keberuntungan gitu. Saya juga mencoba untuk mengikuti jejak beliau, mengikuti lomba, tapi saya bukan lomba yang diadakan oleh Pepadi, tapi lomba yang diadakan oleh salah satu kota. Itu beliau yang membuatkan, yang mencetuskan lakonnya. Ini nganggo lakon iki, gitu. Alhamdulillah, saya juga
berhasil walaupun tidak menjadi juara yang bagus tapi berhasil menjadi juara 3. Jadi sama Sadit ini juga salah satu motivator saya juga. Jadi karena dalam muda di daerah Batang, Pekalongan, Pemalang itu pun nggak terlalu banyak ya Mas Adit ya yang masih muda ya Mas. Iya, iya, Yang kemarin juga yang membanggakan kita juga Beta ya Mas, itu yang berhasil menyabet juara itu di pentas lomba dalang bocah ya Mas di Jakarta ya Mas. iya, betul sekali, betul. Iya, itu yang menjadi kebanggaan dari Karesidenan Pekalongan sendiri dan Pepadi Batang, Pepadi Karesidenan Pekalongan dan Pepadi Jawa Tengah karena istilahnya bocah pantura itu Mas ya kan kadang kita kalau mungkin orang kadang berbicara itu ada kata-kata adoh ratu cedak adoh ratu cedak watu seperti itu tapi ya itu tadi karena dari gemblengan latihan terus dari niatnya sendiri dianya mau dan didukung akhirnya bisa seperti itu ya Iya, juga selamat betul datang sekali. Kak Naufal Magrizal ya jadi seperti Iya. itu. Oke Mas Adit ini sudah di Iya, sudah hampir jam 5 eh, sudah 54 menit. Closing mau statement Mas Adit. ya Gimana? mau menambahkan satu lagi, Mas. Monggo, monggo, monggo. Yang sangat terpenting itu adalah setelah kita belajar dengan giat, itu jangan lupa berdoa. Karena Hmm, yang namanya ikhtiar tanpa berdoa itu sombong. iya, Sebaliknya berdoa tanpa ikhtiar atau tanpa berusaha itu orang yang malas demikian. Maka antara iya. doa dan berusaha itu sangat kedua-duanya harus seimbang. Itu yang sangat Ya harus terpenting selaras ya adalah Mas ya. ikhtiar. Ya, betul Ya, sekali. iya. Eh, mungkin ada closing statement Mas Adit dari Mas Adit sebelum kita akhiri. Nanti mungkin kita bisa adakan live lagi bareng atau mungkin kalau pandemi sudah selesai mungkin saya malah akan berkunjung ke sanggarnya Mas Adit. Kita bikin konten di sana, konten belajar Oke, bersama seperti itu. silahkan. Mungkin yang sekarang closing closing statement aja Mas dari Mas Adit untuk menyemangati teman-teman yang pengen belajar dalang seperti itu dengan otodidak gitu. Monggo. Yang penting jangan patah semangat. Ilmu itu bisa kita pelajari semua. Ono cara tembunge Jawa niku barang katon kabeh itu bisalah kalau kita pelajari itu tidak sulit. Hanya tergantung kita itu bagaimana, jiwa kita itu bagaimana, mentalitas kita itu bagaimana itu yang sangat keberhasil atau tidaknya itu tergantung pada diri kita sendiri dalam kita mempelajari suatu ilmu. Itu yang mendasar. Ya, 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 seperti itu Mas Adit. Terima kasih atas ya, waktunya. Mohon maaf kalau ya. eh, apa mengganggu aktivitas Mas Adit gitu. Jadi terima kasih. Assalamualaikum Mas Adit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Menjadi dalang itu dengan tema menjadi dalang itu mudah ketika kita tahu cara. Jadi terima kasih yang sudah standby dari tadi sudah menonton live saya. Kalau ada kesalahan di yang sengaja atau tidak, supaya tutur kata saya kurang berhati-hati teman-teman semua. Saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri.